Alhamdulillahi munshil khalqi min adami Thumma salatu ala al-mukhtari fil qidami Maulaya salli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi Amin tadhakuri jiranim bidhi salami Majajtada manjara mimok latim bidami Amhabatir rihu min tilqa ikadimatin wa awmadhal barku fi dhalma'i min idami Amhabatir rihu min tilqa ikadimatin wa awmadhal barku fi dhalma'i min idami Fama li'ainayka in qultak fufahamata wa ma liqalbika in qultas tafiq yahimi maula Ya salli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwa limuqtahami Ya Rabbi bil Mustafa Baligh maqasidana Waghfir lana ma madha Ya wasi'al karami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna
innaka antas sami'ul alim. Allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa anda alaina bi barakatihi. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal wahdaniyatu ay la thaniya lahu fi dhatihi. Wal wahdaniyatu lan sifat wahdaniyat. Aila saniyata aila saniyah tegese ora ana kang kaping pindho iku maujud fi dzatihi ing dalem dzate Allah. Lahu kedue Allah fi dzatihi ing dalem dzate Allah. Wala fi sifatihi lan ora ing dalem pira-pira sifate Allah. Wala fi sifatihi lan ora ing dalem pira-pira sifate Allah. Wala fi af'alihi lan ora ing dalem pira-pira perbuatane Allah. Sifat yang keenam adalah atau sifat salbiyah yang terakhir adalah wahdaniyat. Wahdaniyat, keesaan Allah. Esa di dalam zatnya, esa di dalam sifatnya, dan esa di dalam perbuatannya. Yakni ngersakaken sapa musannif annal wahdaniyata satemene sifat wahdaniyat fi haqihi ing dalem hae Allah iku tashtamilu mengku ala salah sati aujuhin ing atase telu pira-pira wajah. Maksudnya adalah sungguh sifat wahdaniyatnya Allah itu mencakup 3 sisi. Ahadua kang utawi salah sijine salah satu aujuhin iku nafyul kasrati nafeaken akeh. Nafeaken akeh fi dzatihi ing dalem dzate Allah. Wa yusama lan den arani apa nafyul kasrah diarani al-kamma al-mutasila ing kam mutasil. Wajah atau sisi yang pertama adalah menafikan banyak, menafikan jumlah banyak bagi zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dalam istilah populernya ulama ahli kalam ada disebut dengan kam mutasil. Azani utawi kang kaping pindho
iku nafyun nadhiri nafeaken pepadan lahu kedue Allah jalla wa azza fi dzatihi ing dalem dzate Allah au fi sifatin utawa ing dalem sifat min sifatihi kang tetep saking pira-pira sifate Allah wa yusamma lan den arani apa nafyun nadhir al-kama al-munfasila ing aran kam munfasil. Lah sisi yang kedua adalah nafyun nadhir atau meniadakan persamaan atau padanan bagi zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, atau menafikan padanan di dalam sebagian sifat dari sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Menafikan padanan pada zat maupun pada sifat itu dalam istilah ulama ahli kalam disebut dengan kam munfasil. Asal isu utawi kang kaping 3 iku infiraduhu ijene Allah bil ijadi kelawan mujudaken wa tadbiri lan ngatur al-ami kang umum bila wasitatin kelawan tanpa lantaran wala mu'alijatin lan tanpa nandangi fala mu'asira mongko ora ana kang labeti iku maujud siwahu kang saliyane Allah Ta'ala fi asarim ma ing dalem endi-endine labet umuman kelawan umum. Kala dawuh sapa Allah Ta'ala jalla moho agung sapa Allah sapa mingko ilin ngono ya. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Satemene ingsun iku khalaqna dadekaken sapa ingsun kulla syai'in ing saben-saben siji. Jadi itu fiilnya, isimnya inna diakhirkan. Kalau dalam bahasa usul itu kalau didahulukan maf'ulnya itu maknanya adalah taksis. Ing saben-saben perkara khalaqna ndadekaken ingsun hu ing syai' biqadarin kelawan ukuran kira-kira. Wa qala lan dawuh sapa Allah Ta'ala dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduh. Dzalikum dzalikum dikena kapanen nerjemah ngono kuwi sing angel iku. Demikian itu adalah Allah yang merupakan Tuhan kamu. Tidak ada Tuhan selain Allah, yakni pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Allah. Wa qala lan dawuh sapa Allah jalla wa azza lahu mulkus samawati wal ard. Lahu iku tetap kedue Allah mulkus samawati utawi kerajaan pira-pira langit wal ardi lan bumi. Wa qala lan dawuh sapa Allah Ta'ala tabaraka wa ta'ala wallahu khalaqakum utawi Allah iku khalaqon dadekaken sapa Allah kum ing sira kabeh wa malan ing perkara tak maluna kang padha amal sira kabeh. Tak maluna kang padha amal sira kabeh.
Nah, yang ke sisi yang ketiga itu adalah kesendirian Allah dalam mewujudkan makhluk. Kesendirian Allah dalam menciptakan alam secara sempurna dan secara menyeluruh tanpa adanya perantara dan tanpa aktivitas. Jadi dalam bahasanya bila wasitotin wala mu'alijatin. Tidak ada aktivitas dalam menciptakan sesuatu. Ini tentu berbeda dengan makhluk. Ketika kita membuat sesuatu maka dipastikan ada kegiatan, ada aktivitas yang harus mendahuluinya. Fala mu'athira siwahu ta'ala fi asarim ma umuman. Maka tidak ada yang memberi efek atau tidak ada yang memberi pengaruh apapun selain Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap efek apa saja secara menyeluruh. Nah, ini dulu ketika kita di depan itu sudah saya jelaskan sebenarnya. Di fala mu'athira siwahu ta'ala fi asarim ma umuman itu harus dipahami bahwa dan harus disadari bahwa semua yang terjadi apapun itu, pengaruh apapun atau akibat apapun itu sebenarnya adalah bukan pengaruh dari makhluk, bukan pengaruh dari kita, tetapi itu yang terjadi adalah pengaruh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di halaman 41 sudah dijelaskan oleh Imam Dasuki bahwa kebanyakan manusia di antara kita itu terjebak oleh salahnya memahami sebab dan musabab, di mana kita selalu bergantung pada sebab. Kenapa bergantung pada sebab? Karena kita memahami tanpa sebab tidak ada musabab. Nah, ini yang oleh Imam Dasuki diluruskan bahwa bisa jadi adanya sebab tidak menimbulkan musabab atau akibat, atau adanya akibat tanpa harus adanya sebab atau tanpa harus didahului dengan sebab. Jadi adanya sebab tidak memastikan musabab atau adanya musabab menetapkan adanya sebab. Itu harus kita sadari betul. Dalam Al-Quran surat As-Saffat ya, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kalian. Wa ma ta'malun, dan apapun yang kalian lakukan. Dalam kamus bahasa Arab itu ada pemahaman yang atau makna yang berbeda antara khalaqa dan ja'ala. Kalau khalaqa itu pemahamannya adalah Allah menciptakan sesuatu tanpa harus melibatkan makhluk atau melibatkan usaha makhluk. Jadi murni penciptaan Allah. Wa ma taf'alun, demikian pula apa saja yang kalian lakukan itu adalah murni penciptaan Allah. Sehingga sekali lagi saya katakan bahwa Imam Sanusi, Imam Dasuki mengingatkan orang ini sering terjebak dengan hukum adat, sehingga seakan-akan itu harus dijalankan kalau ingin mendapatkan musabab. Misalnya makan, ingin kenyang. Ingin kenyang itu secara adat ya harus makan. Ingin sehat secara adat harus minum obat. Tapi dalam urusan akidah atau keyakinan, keimanan kita itu tidak begitu. Jadi bisa saja Allah menciptakan sehat tanpa harus minum obat. Allah menciptakan kenyang tanpa harus makan dulu. Makanya dalam manakibnya Syekh Abdul Qadir Jilani itu beliau munajatnya itu hebat.
Ya Allah, Engkau itu sebenarnya zat yang maha kuasa, yang maha menguasai. Engkau sebenarnya mampu menciptakan kami sebagai manusia sama seperti malaikat, tanpa makan, tanpa minum. Tetapi Engkau tidak menciptakan kami layaknya malaikat. Nah, andai kata Engkau tidak memerintahkan kita, memerintahkan kami makan dan minum, maka kami tidak akan makan dan minum. Karena tanpa makan dan minum, Engkau pun mampu menciptakan kami masih tetap hidup. Jadi beliau itu mengajarkan kepada kita dalam munajat itu, yang membuat kita masih sehat sampai hari ini, kuat beraktivitas sampai hari ini, itu bukan faktor makanan itu, bukan faktor minuman. Kita tetap sehat sampai hari ini, bukan faktor kita minum obat. Jadi faktor yang mempengaruhinya adalah kehendak Allah. Jadi Allah lah yang berkehendak, menghendaki kita sehat, menghendaki kita masih hidup. Buktinya apa? Buktinya itu orang sekaya apapun bisa membeli obat, bahkan rumah sakitnya saja bisa membeli. Tapi kalau sudah ada penyakit kematian, namanya penyakit mati, tidak ada yang bisa mampu menghindarinya. Ini adalah wahdaniyat fi dzatihi, wahdaniyat fi sifatihi, wahdaniyat fi af'alihi. Allah itu tidak tanggung-tanggung. Dalam Quran itu menghadirkan beberapa contoh yang nyata. Kalau kita masih terikat dengan pemahaman hukum adat, kita akan selalu mengatakan kalau orang itu dimasukkan ke dalam bara api pasti mati. Nah, memastikan mati ini loh yang tidak kurang tepat itu. Yang kurang tepat itu memastikan. Faktanya apa? Faktanya Nabi Ibrahim dimasukkan ke dalam api, kobaran api yang sangat besar, tidak mati. Selama ini kita mengatakan bahwa bisa memiliki anak kalau kita menikah, laki-laki kumpul dengan perempuan. Kenyataannya Allah membuat bantahan berupa fakta. Apa? Nabi Isa itu lahir dari seorang ibu yang tidak pernah disentuh laki-laki. Itu Allah ingin menunjukkan pada kita, afala tafakkarun, afala ta'qilun. Awakmu apa gak gelem mikir? Ono fakta-fakta sing kaya ngono. Dah, ini adalah pembahasan sifat wahdaniyat. Ini kalau saya panjangkan lagi meskipun sudah pernah saya jelaskan. Dalam memahami wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, perbuatan manusia itu loh, itu diciptakan Allah atau diciptakan oleh manusia. Ini disinilah ada beberapa perbedaan pendapat di antara madhab-madhab yang ada. Misalnya orang Mu'tazilah yang mirip dengan Qadariyah, mereka mengatakan bahwa perbuatan manusia itu terbagi menjadi dua. Perbuatan yang namanya perbuatan doruri dan perbuatan nadori. Perbuatan doruri itu seperti kita berkedip, mata berkedip, geringgingan, kesemutan itu. Itu disebut dengan perbuatan doruri. Artinya tidak bisa kita hindari. Bersin, nah itu juga tidak bisa kita hindari. Itu menurut pendapat Qadariyah, yang menciptakan perbuatan itu adalah Allah. Sementara ada jenis perbuatan manusia yang disebut dengan kok nadori, ikhtiari, keliru ya tadi. Ada dua, nadoruri dan ikhtiari. Menurut pemahaman Mu'tazilah atau Qadariyah, perbuatan ikhtiari itu misalnya kita bekerja, membuat apa, menulis, menggambar dan lain sebagainya, tidur dan lain sebagainya.
Artinya yang didasarkan pada kemauan dan keinginan manusia. Menurut pemahaman mereka, itu yang menciptakan adalah manusia itu sendiri, tanpa keterlibatan Allah. Jadi yang bersifat ikhtiar itu menurut Qadariyah Mu'tazilah, yang menciptakan adalah manusia, tanpa adanya keterlibatan Allah di dalamnya. Tidak ada lagi madhab lain, yakni Jabariyah. Kalau Qadariyah itu ekstrim kanan, kalau Jabariyah itu ekstrim kiri. Gimana pemahaman terhadap dua perbuatan manusia ini? Memahami perbuatan manusia, mereka mengatakan yang doruri maupun yang ikhtiari. Menurut Jabariyah, yang menciptakan adalah Allah tanpa melibatkan manusia. Beda ya, tadi kalau Qadariyah, kalau yang doruri diciptakan Allah tanpa keterlibatan manusia. Kalau yang ikhtiari diciptakan manusia tanpa keterlibatan Allah. Kalau Jabariyah, semuanya baik doruri maupun ikhtiari yang menciptakan Allah tanpa melibatkan manusia. Nah sekarang ada madhab yang ada di tengah-tengah di antara mereka berdua, yakni madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimana madhab Ahli Sunnah wal Jamaah memahami perbuatan manusia itu? Memahami tek wallahu khalaqakum wa ma ta'malun ini. Orang Ahli Sunnah wal Jamaah mengatakan memang perbuatan manusia ada dua. Yang daruri diciptakan Allah tanpa melibatkan manusia. Dalam memahami ikhtiari, perbuatan ikhtiari, Ahli Sunnah wal Jamaah berpandangan yang menciptakan adalah Allah, akan tetapi melibatkan usaha manusia. Karena manusia itu diberi Allah kemampuan, kudrat, dan kehendak, yakni iradat. Allah melibatkan dalam menciptakan perbuatan ikhtiari itu, Allah melibatkan manusia. Jadi misalnya begini, Allah mengatakan fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsira, dan seterusnya. Ketika kamu sudah sholat, maka berkeliaranlah, berhamburanlah di muka bumi Allah untuk menjemput fadl Allah. Artinya Allah akan memberi fadl itu ketika kamu jemput. Allah akan memberikan rizki itu kalau kamu jemput. Nah, kalau kamu tidak mau menjemput, maka Allah tidak memberikan itu. Sehingga disinilah pemahaman Ahli Sunnah wal Jamaah, usaha secara dohir harus dilakukan karena itu perintah. Jadi melakukan pekerjaan di pasar, buka toko, buka usaha, bertani di sawah, menanam ini, menanam itu harus kita lakukan karena itu juga perintah Allah. Adapun nanti keberhasilan dari usaha-usaha yang kita lakukan itu wewenang penuhnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disinilah kita kemudian diajarkan untuk memahami atau belajar tawakal. Tawakal itu apa? Pasrah kepada Allah setelah melakukan usaha semaksimal mungkin. Ini agar supaya apa? Kita tidak terlalu bergantung pada sebab yang kita lakukan itu, tapi di samping melakukan dengan maksimal, kita bergantungnya tetap kepada Allah. Beda dengan Mu'tazilah tadi. Mu'tazilah itu berhasil atau tidak berhasil tergantung sampean dewe. Allah tidak cawe-cawe. Jadi sehingga ada pepatah yang saya dalam tanda petik tidak setuju. Itu kemu'tazilahan atau keqadariyah-qadariyahan lah. Siapa cepat dia dapat, siapa rajin dia pandai, siapa hemat dia kaya. Itu saya
Ya ada setujunya, tapi banyak yang tidak setuju dari ungkapan itu. Kenapa? Itu terlalu condong dengan Qadariyah. Rajin pangkal pandai. Padahal ahli sunnah wal jamaah memahaminya tidak begitu. Rajin itu, istiqomah itu adalah perintah. Tetapi dari perintah yang kita lakukan itu tidak ada janji Allah tentang jaminan keberhasilan, itu tidak ada. Jadi tetap Allah yang berhak menentukan kamu berhasil atau tidak. Banyak kan orang-orang yang secara dohir itu sangat rajin bekerja. Berangkat pagi pulang malam, pagi pulang malam. Tapi apakah mereka lebih kaya daripada orang yang lebih santai dari dirinya? Kan banyak orang yang lebih santai dari dirinya, kadang pekerjaannya itu semaunya sendiri. Dia boleh berangkat siang, kalau tidak mau berangkat ya tidak usah berangkat. Atau hadir hanya beberapa waktu saja di tempat kerja. Tapi justru gajinya lebih besar. Contohnya apa? Contohnya misalnya kontraktor. Kontraktor itu santai kerjanya. Dia kerja itu dari pagi sampai sore itu paling-paling ke tempat proyek yang dikerjakan itu hanya 1-2 jam. Berbeda dengan tukang atau mandor atau kuli. Kuli itu jam pagi harus sudah datang, jam 7 pagi sudah harus datang, jam 4 sore baru boleh pulang. Tapi besar mana dapat bayarannya? Kontraktornya atau kulinya yang lebih besar? Kontraktornya berlipat-lipat lebih besar daripada kulinya. Itu sebuah fakta. Makanya sekali lagi saya katakan, ini loh pentingnya kita berpikir. Untuk menjadi ahli sunnah wal jamaah itu memang tidak mudah, karena dia harus tawazun. Artinya tawasud itu berpikir tidak ekstrem kanan juga tidak ekstrem kiri. Karena bahaya juga kalau terlalu kanan seperti Qadariyah. Juga akan lebih berbahaya lagi kalau dia menjadi Jabariyah. Nah, di sini sulitnya tantangan jadi orang ahli sunnah wal jamaah. Fahadihi utawi iki iku situ sifatin 6 pira-pira sifat. Iku situ sifatin 6 pira-pira sifat. Alula utawi kang pertama iku nafsiyatun, sifat kang bangsa nafsiyah. Hadihi itu yang sudah disebutkan mulai wujud, kidam, baqo, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsih, wahdaniyat. Iku situ sifatin alula utawi kang pertama iku nafsiyah. Nafsiyatun bangsa nafsiyah. Wahya utawi nafsiyah iku al-wujudu sifat wujud. Iku al-wujudu sifat wujud. Wal khamsatu utawi sifat kang 5 ba'daha kang tetep ing dalem sawuse nafsiyah iku salbiyatun bangsa salbiyah. Hakikatu sifati utawi sejatine sifat an-nafsiyati kang bangsa nafsiyah ya nafsiyah iku al-halu tingkah, al-wajibatu kang wajib, lidzati kedue zat, madamat ing dalam selagine langgeng apa adzatu zat. Apa adzatu zat. Kemudian Imam Sanusi menjelaskan, inilah 6 sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang termasuk kategori pertama adalah nafsiyah. Apa itu? Sifat wujud. Lalu kemudian ada golongan yang kedua, 5 sifat setelahnya masuk pada golongan sifat salbiyah. Apa itu sifat nafsiyah? Adalah haliyah atau kondisi yang wajib bagi satu zat selama zat tersebut tidak diilati dengan satu ilat. Ini wis males, saya ndak usah bahas ini karena di sebelumnya sudah dijelaskan.
termasuk di kitab Durrul Farid, Fathul Majid dan seterusnya. Diilati itu kayak apa? Misalnya apa? Misalnya tahayus. Tahayus itu setiap benda itu pasti membutuhkan apa? Tempat. Membutuhkan tempat. Atau membutuhkan ruang yang cukup bagi dirinya. Itu contohnya. Kenapa begitu? Sebab benda itu sebab bagi benda itu tahayus itu adalah merupakan satu kewajiban selama dia masih dalam bentuk benda. Jadi apapun itu kalau masih wujud benda, maka mau tidak mau, jadi bahasa wajib itu tidak saya bahasakan keharusan, tapi mau tidak mau itu dia membutuhkan apa? Tempat. Membutuhkan tempat. Nah, tetapnya tahayus atau butuhnya tempat bagi benda itu tidak diilati dengan ilat apapun. Tidak diilati dengan ilat apapun. Dalam bahasa kitabnya tadi apa? Ghairu mu'allalan mu'allalan bi ilatin ghairu mu'allalatin bi ilatin anil ahwal. Sudahlah, ndak usah dipikir. Itu hanya istilah-istilah saja. Ndak sing ngene-ngene iki gak usah sampean pikir sing nemen-nemen. Nah, sing sampean garis bawahi sing koyo ngarep mau. Al wajibatu madamat ing dalam selagine langgeng apa adatul adat ghairu mu'allalatin halih ora kang den ilati bi ilatin kelawan ilat kat tahayyuzi koyok manggon masalan kelawan umpamane lil jirmi kedue jirim fa innahu krana sak temene tahayyus iku wajibun wajib lil jirmi kedue jirim madama ing dalam selagine langgeng apa al jirmu jirim walaisa lan ora ana apa subutuhu tetepe jirim tetepe tahayus lahu kedue jirim iku mu'alalan den ilati bi ilatin kelawan ilat wa tarozalan jabaaken sapa musannaf bi qaulihi kelawan dawe musannaf ghairu mu'allalatin bi ilatin dijabaaken anil ahwali saking ahwal al maknawiyati kang bangsa maknawiyah kakaune dzati kaya ana zat iku alimatan kang alim wa qadiratan lan kang kuwasa wa muridatan lan kang ngersakaken masalan kelawan umpamane fa innaha krana sak temene apa fa innaha krana sak temene ahwal iku mu'alalatun kang den ilati biqiyamil ilmi kelawan jumenenge ilmu wal qudrati lan qudrah wal iradati lan iradat bidzati ing dalem zat wa tarazalan jabaaken sapa musannaf aidan halih malih min sifatil ma'ani saking pira-pira sifat ma'ani amal ilmu anapun utawi ilmu wal qudratu lan qudrat iku falaisa ta ora ana karone ana iku min nasifati saking pira-pira sifat an nafsiyati kang bangsa nafsiyah walal maknawiyati lan ora bangsa maknawiyah li'anna hataini krana satemene iki ilmu lan qudrah iku ahwalun pira-pira tingkah wal halu utawi hal utawi tingkah iku laisat ora ana apa hal iku bimaujudatin ana fi nafsiha ing dalam kahanane hal wala ma'dumatin lan ora ana. Kalau ahwal itu berbeda dengan sifat. Kalau sifat itu kan jelas melekat pada apa? Pada zat. Tetapi kalau ahwal itu dikatakan ada tidak tampak, dikatakan tidak ada, kenyataannya ada.
Seperti seperti perasaan senang, itu ahwal namanya. Ahwal itu kalau dikatakan sifat tidak betul, karena sifat itu melekat pada zat. Sementara ahwal itu tidak. Tapi meskipun dia tidak tampak, bukan berarti tidak ada. Dia ada, hanya saja tidak tampak. Ya, yang lebih mudah dibuat contoh itu misalnya sinyal HP, gelombang radio, gelombang TV dan lain sebagainya. Itu ada tapi tidak tampak. Namanya ahwalun. Wal ilmu tawi ilmu, wal kudratulan kudrat iku sifatani sifat karone. Maujudatani kang ono karone fi anfusihima ing dalem kahanane ilmu lan kudrat qaimatani kang jumeneng karone bimaujudin kelawan perkara kang ana kelawan perkara kang ana ya. Adapun sifat ilmu dan kudrat maka tidak termasuk sifat nafsiyah maupun sifat maknawiyah. Sebab apa? Sebab sifat nafsiyah dan sifat maknawiyah merupakan kondisi atau ahwal. Sementara kondisi itu tidak wujud dan tidak tiada dengan sendirinya. Sedangkan ilmu dan kudrat adalah sifat yang wujud dalam mempertimbangkan dirinya. Mungkin dilihat yang ada pada sesuatu yang wujud. Artinya mungkin dilihat. Jadi orang itu dikatakan berilmu ya, kalau dia memiliki ilmu. Mustahil orang tidak memiliki ilmu disebut orang yang berilmu. Penguasa itu disebut penguasa karena dia memiliki kekuasaan. Fa idza arafta ing dalem nalikane ngerti sira. Hadza ing iki penjelasan. Apa penjelasan takrif tadi? Takrif sifat nafsiyah. Fa'lam mongko becik ngerti sira anal wujuda. Ing sak temene wujud iku inama yasihu. Angin bestine sah. Apa yakuna yen to ana apa wujud iku sifatan. Dadi sifat. Nafsiyatan kang bangsa nafsiyah indaman ing dalem mung kuwe wong utawa mung kuwe ulama ja'ala kang dadekaken sapa man hu ing wujud zaidan ingkang liyani ala dzati ing atase zat. Kalau kamu ingin kembali flashback ya, buka halaman 74. Ada perdebatan tentang apakah wujud itu masuk sifat nafsiyah atau tidak termasuk sifat. Ini dikemukakan oleh Imam Sanusi di halaman 74 sampai 77 itu. Perdebatan itu sudah saya jelaskan. Arafta wa amma indaman anapun utawi ing dalem mungguwe ulama ya jangan lukang dadekaken sapa man hu ing wujud nafsadati ing apa nafsadati ing kahanane zat iku falaisa ora ana apa wujud iku bisifatin sifat aslan kelawan babar pisan. Bagi ulama yang tidak menganggap bahwa wujud itu merupakan sifat nafsiyah, maka berarti wujud itu sama sekali bukan merupakan sifat, sehingga kita tidak usah bingung-bingung, susah-susah memahami apa itu definisi sifat nafsiyah. Kenapa? Karena isinya nafsiyah itu hanya wujud. Sementara ini ada di ruang lingkup perbedaan pendapat antar ulama. Misalnya saja imam yang kita ikuti, yang kita klaim sebagai imam Ahlussunnah wal Jamaah, Abu Hasan Al-Asy'ari. Beliau mengatakan dengan jelas bahwa wujudnya Allah itu bukan sifat. Tapi ada yang berpendapat, misalnya Imam Ibnu Shalah,
Imam Fakhruddin Ar-Razi generasi setelah Imam siapa? Ghazali, beliau mengatakan bahwa wujud itu adalah sifat. Termasuk Imam Ghazali sendiri. Tapi menurut Abu Hasan Al-Asy'ari bahwa wujud itu bukan merupakan sifat. Dan lebih tegas lagi Imam Asy'ari itu mengatakan bahwa sifat itu hanya ada salbiyah dan ma'ani. Berarti berapa? 5 tambah 7, 12 sifat. Sifat apa? Ya sifat berarti kidam bakok mukhalafatul lil hawadis qiyamuhu binafsih wahdaniyat kudrat iradat ilmu hayan sama basor kalam. Itu saja. Sifat Allah ada 12. Lah kemudian kenapa kita kalau pujian di musola-musola itu Allah wujud, kidam bako, bahkan itu di playgroup apa di TPG tadi di TPA kan begitu kan ajarannya. Ndak masalah, itu mengakomodir pendapatnya Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Kenapa ini kok diakomodir kedua-duanya? Karena tidak ada perbedaan yang signifikan. Hanya perbedaan kecil lah. Kira kalau kita misalnya perdebatan di fikih itu urusan furu'iyah. Misalnya berdebat di wilayah apakah kunut itu wajib atau sunnah atau mubah atau bahkan makruh. Itu kan furu'iyah namanya. Yang diperdebatkan itu. Tapi jangan sampai perdebatan yang furu'iyah itu membuat apa? Membuat kita terjebak memperdebatkan yang aslunnya atau yang pokoknya apa. Misalnya tadi kunut, ya pokoknya itu subuhnya. Saman Arab kunut gak kunut terserah, yang penting sholat subuh. Jangan kemudian karena kamu berdebat kunut gak kunut, ya wes ngono gak usah sholat subuh pisan. Lah ini celaka. Nah, jadi ini ya sudahlah, terlepas dari wujud itu dianggap sifat atau bukan, terserah. Itu ada argumentasinya, ada logikanya. Tetapi kalau kamu memperdebatkan tidak jadi masalah. Yang bermasalah itu kalau kamu kemudian mengatakan Allah gak ono, lah itu celaka. Dah ya, jadi kalau belajar tauhid itu memang begitu. Nah, kita ada aslun, ada furu. Fikih juga begitu, ada aslun, ada furu, ada yang mujma' alaih, ada yang mukhtalaf. Wa bimithli dzalika wa qad sabaqa. Wa qad sabaqa teman-teman wis disi apa al-i'tidaru, alasan, argumentasi. An addihi saking milang-milang wujud minas sifati saking sifat. Tadi yang saya katakan di halaman 74 sampai 77 itu silahkan dibuka lagi. Itu al-i'tidaru an addihi minas sifat. Wa bimisli dzalika lan kelawan padane mengkono-mengkono i'tidar ya'tadiru, gawe alasan sapa mau? Gawe alasan sapa musannaf huna ing dalem kene panggonan an adihi saking milang-milang wujud minasifati saking sifat an nafsiyati kang bangsa nafsiyah. Kemudian Imam Sanusi itu mengatakan dengan alasan ini adalah sifatnya furu itu, maka saya di sini tetap saya tuliskan lagi ada sifat nafsiyah. Kamu tidak nganggep ya juga tidak masalah. Ngono loh maksudnya. Loh, kok gak konsisten? Yo konsisten, justru beliau konsisten memberi kebebasan kepada kita. Kamu condong kepada madhabnya Asy'ari atau madhabnya Abu Mansur Al-Maturidi. Jadi gak kaku. Kalau beliau tadi di depan mengatakan ya oke lah itu perdebatan, di belakang kok dimasukkan ya oke juga. Karena ada juga yang berpendapat ini adalah sifat. Wa ya'tadiru minas sifat ay maknal wujudi tegese utai maknane wujud.
iku rajiun bali lidzati maring zat. Sawaun iku padha kulna utawa yen to ngucap utawa berpendapat kita, innahu sak temene zat iku ainud dzati, innahu sak temene wujud iku ainud dzati kahanane zat, au zaidun utawa kang liyani ala hakikatiha ing atase sejatine zat, liana dzata krana sak temene zat iku latas butuh ora tetep apa zat fil khariji ing dalam kenyataan anidhni saking adoh saking ati, illa idza kanat kejaba ing dalam nalikane ana apa wujud zat apa wujud iku maujudatan kang ana. Qauluhu utawi dawe musannaf wal khamsatu ba'da hasal biatun iku yakni ngersakaken sapa musannaf anna madlula kulli wahidin sak temene kang den tuduhaken saben-saben siji minha saking khamsah iku adamun ora ana, aila yaliku tegese ora patut apa khamsah bimaulana jalla wa azza kelawan Allah jalla wa azza, walaisalan ora ana apa madluluha kang dituduhaken khamsah iku sifatan rupa sifat maujudatan kang ana fi nafsiha ing dalem kahanane sifat, kama fil ilmi kaya ing dalem ilmu, wal qudrati lan qudrah, wa nahwihima. Ini manya ziyadah ya, bukan mausuliyah. Ini kama tapi ya ini perdebatan lagi. Kama kaya perkara fil ilmi kang tetep itu berarti manya mausul, isim mausul. Tapi saya kurang sepandangan dengan itu. Kalau sependek pengetahuan saya ya kama fil ilmi itu manya ziyadah untuk menyambung huruf tasbih dengan huruf jerfi. Kama fil ilmi kaya ing dalem ilmu wal qudrah wa nahwihima min sairi sifatil ma'ani kang tetep saking pira-pira sifat ma'ani al atiyati kang bakal teka. Fal kidamu utawi kidam iku maknahu utawi maknane kidam iku salbun dedel wa huwa utawi kidam. Artinya apa sih? Ungkapan musannaf wal khamsatu ba'da hasal biatun itu maksudnya adalah masing-masing madlulnya adalah tidak ada. Artinya apa? Tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala dan tidak berupa sifat yang maujud dengan mempertimbangkan dirinya sendiri sebagaimana sifat ilmu, bagaimana sifat qudrah dan atau iradat atau ilmu hayat sama basor dan seterusnya. Maka makna kidam adalah mencabut, mendedelku mencabut, melepaskan atau menafikan faktor dulu atau menafikan mendahuluinya ketidakadaan daripada wujudnya Allah. Ya bahasa singkatnya begini loh. Allah itu ada tetapi tidak didahului dengan tidak ada. Meniadakan tidak ada yang menafikan tidak ada yang mendahului adanya Allah. Itu disebut dengan salbun. Karena melepas itu atau menafikan itu disebut dengan makna apa? Sifat salbiyah. Ya faidah wa sabqil wujud wa in syi'ta lamun ngersakaken sira kulta mongko ngucap sira huwa utawi kidam iku nafyul awaliyati, menafikan di awal permulaan lil wujudi kedue wujud, wal makna utai maknane iku wahidun siji. Artinya sama dengan yang tadi ungkapan ini. Awal kidam adalah menafikan permulaan
bagi wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, Allah ada tidak didahului dengan permulaan. Wal baqa utawi sifat baqa huwa ya baqa iku nafyul luhukil adami. Nafeaken tetemune Adam. Makna baqa adalah menafikan bertemunya ketidakadaan bagi wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Atau wa in syi'ta, apabila kamu berkehendak kulta maka kamu berpendapat nafyul akhiriyah lil wujud, menafikan akhir lil wujudi bagi wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan bahasa lain baqa itu adalah meniadakan akhiran bagi wujudnya Allah. Jadi wujudnya Allah itu tidak akan pernah diakhiri dengan akhiran, alias selalu ada. Wal mukhalafatu lil hawadis utawi mukhalafah lil hawadis hiya ya mukhalafah ikun nafyul mumasalati, menafikan persamaan laha bagi hawadis fidati ing dalem zat wasifatilan sifat wal af'alilan af'al. Makna mukhalafatul hawadis itu adalah menafikan persamaan Allah pada makhluk dalam zatnya, sifatnya ataupun perbuatannya. Wal qiyamu bin nafsi huwa ya utawi qiyamu bin nafsi iku nafyu iftiqarid dzat, meniadakan butuhnya zat al aliyati kang maha luhur, ila mahalin maring panggonan aidatin tegese zat ukhra kang liya. Takumu kang jumeneng sira biha kelawan apa? Takumu kang jumeneng apa zat biha ing dalem zat. Takumu itu rujuknya adalah zat aliyah, biha kelawan zat ya zat ukhra. Apa kiamu sifati jumenenge sifat bil mausufi kelawan kang disifati. Wa nafyu iftiqarihi ta'ala lan nafeaken butuhe Allah ta'ala ila mukhassisin maring mukhassis ai fa'ilin tegese kang ngelakoni. Jadi maknanya qiyamuhu bin nafsi itu adalah menafikan butuhnya Allah kepada tempat, yaitu zat yang menjadi kelaziman bagi wujudnya Allah, sebagaimana kelaziman sifat pada mausuf, dan menafikan butuhnya Allah kepada yang menciptakan atau yang disebut dengan mukhassis. Wal wahdaniyatu utawi sifat wahdaniyat iku adamu nainiyati, ora onone sifat loro fidati ing dalem zat al aliyati kang bangsa kang luhur wasifati wal af'al. Wa in syi'ta lamuno ngarepaken sira qulta mongko ngucap sira hiya utawi wahdaniyat iku nafyul kamiyati, nafeaken kam berbilangan al mutasilati kang sambung wal munfasilati lan kang tetemu. Wa nafyu syariki lan nafeaken konco fil af'ali ing dalem perbuatan umuman kelawan umum. Wal makna utai maknane iku wahidun siji. Adapun makna wahdaniyat itu adalah tidak ada duanya Allah dalam zatnya, dalam sifat dan perbuatannya. Atau kamu bahasakan dengan wahdaniyat adalah menafikan kam muttasil dan kam munfasil, dan menafikan sekutu bagi perbuatan Allah secara menyeluruh. Wabillahi taufik wal hidayah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi
tariqatihim wa mu'afati minal fitani rabbi fanfa'na bibarakatihim dinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'alamtanihi wardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.